Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih. Jumpa kembali dengan saya Z Ferry dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini berjudul Berjalan Harmoni dengan Allah. Iman berarti berpikir dan berperasaan seperti Bapa. Sehingga segala sesuatu yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Inilah gaya hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus yang juga harus kita miliki. Yohanes pasal 4 ayat 34. Gaya hidup seperti ini adalah iman yang sempurna, seperti yang dimaksud dalam Ibrani 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang yang serupa dengan dunia tidak dapat hidup dalam damai sejahtera atau hidup dalam persekutuan dengan Bapa. Kita tahu bahwa kasih karunia Allah hanya dapat diperoleh melalui iman dalam Yesus Kristus. Adapun isi kasih karunia, yaitu kondisi bisa bersekutu dengan Allah, hanya dapat dimiliki atau dialami seseorang berangkat dari korban Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Tetapi selanjutnya seseorang harus hidup selalu sesuai dengan kehendak Allah. Kebenaran ini harus dipahami dengan lengkap, utuh, cerdas, dan jujur atau adil. Tuhan Yesus dapat mengembalikan manusia kepada Bapa melalui dirinya dengan dua tatanan atau mekanisme. Yang pertama, Tuhan Yesus mati di kayu salib memikul dosa dan menggantikan tempat kita. Kita yang harusnya ada di sana, kita yang harusnya dihukum. Hal ini meredakan kegeraman Allah dan memuaskan keadilan Allah. Hanya manusia yang tidak berdosa, dalam hal ini Yesus, Allah Anak yang menjadi manusia, yang dapat menanggung dosa kesalahan manusia. Dengan korban Yesus ini, maka hubungan manusia dengan Allah yang putus dapat tersambung kembali. Manusia dilayakkan untuk dapat dikembalikan hidup dalam persekutuan dengan Allah, Theos atau Bapa. Ini adalah sebuah tatanan yang harus dipenuhi atau yang sama dengan mekanisme ilahi. Agama samawi seperti agama Yahudi tidak bisa mengerti dan menerima mekanisme atau tatanan ini. Mereka berpikir asal saja minta ampun dan menyembelih kurban domba, maka mereka sudah memperoleh pengampunan dan jalan masuk kepada Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus tegas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sampai atau datang kepada Bapa kecuali melalui dirinya, yaitu diri Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Kemudian hal yang kedua, mekanisme yang kedua, Tuhan Yesus datang mengajarkan Injil dan kebenaran. Sebab Injil atau kebenaran inilah yang memerdekakan atau menyelamatkan,
Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Kemudian Roma 1 ayat 16 dan 17. Tanpa memahami Injil, seseorang tidak dapat diubahkan. Injil atau kebenaran itulah yang memperbaharui pikiran dan menyucikan. Yohanes 17 ayat 17. Sehingga seseorang dapat memiliki kekudusan, kesempurnaan karakter seperti Bapa dan dapat bersekutu dengan Bapa. Dalam hal ini, Tuhan Yesus sendiri telah berjuang untuk dapat mencapai kesempurnaan tersebut. Setelah ia mencapai kesempurnaan, maka ia dapat menjadi pokok keselamatan bagi mereka yang taat. Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Menjadi pokok keselamatan. Aitios artinya penggubah. Itulah sebabnya maka mandat utama yang harus dipenuhi adalah menjadi murid bagi Yesus. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Menjadi murid bagi Yesus berarti belajar hidup seperti Dia hidup. Untuk ini bagi jemaat Tuhan, Allah memberi penginjil, guru, dan gembala sidang bagi penyempurnaan karakter mereka. Semua perangkat jawatan dalam gereja harus dapat mengkondisi jemaat dapat berhubungan dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, agar dapat belajar gaya hidup yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dimaksud belajar menjadi murid Tuhan Yesus atau mengikut jejaknya. Semua ini dapat berlangsung oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Jadi kalau seseorang atau orang Kristen tidak mengalami perubahan pikiran untuk menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah, maka ia tidak dapat mengimbangi Allah. Hal ini berakibat seseorang tidak dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dengan demikian, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah bukan sesuatu yang dapat mudah terjadi atau gampang berlangsung, apalagi otomatis. Peran individu mengenakan kasih karunia atau dapat bersekutu dengan Allah sangat penting. Itulah sebabnya proses pemuritan untuk menjadi dewasa atau sempurna seperti Bapa sesuatu yang mutlak, tidak dapat ditawar. Kesalahan banyak orang Kristen, mereka merasa sudah memiliki hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena korban Tuhan Yesus di kayu salib yang diyakini dalam pikiran mereka. Selanjutnya mereka merasa sudah mengisi hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dengan sekedar beragama Kristen atau mengikuti liturgi setiap hari Minggu atau hari-hari lain di dalam kegiatan gereja. Kekristenan seperti ini adalah kekristenan semu, palsu, dan hanya dalam fantasi. Kualitas karakter sebagian besar mereka yang memiliki kekristenan seperti ini tidak semakin seperti Yesus. Hal ini menutup kemungkinan untuk hidup dalam damai sejahtera dengan Allah secara benar atau yang sejati. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa orang percaya haruslah tidak serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Hanya orang yang tidak serupa dengan dunia tetapi serupa dengan Yesus yang dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Theos atau Bapa. Hanya orang-orang yang serupa dengan Yesus yang dapat berjalan
harmoni dengan Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat berjuang, Tuhan memberkati.